Krisma, kemudian ada Muktifa Arifa, dan juga Tiara Indah Lestari. Mohon maaf, sebentar Ibu, laptopnya macet. Untuk outline-nya yang pertama ada definisi moisturizer, ada tipe moisturizer, yang keempat ada mekanisme kerja. Untuk poin pertama ada definisi moisturizer. Pelembab atau moisturizer merupakan kosmetik perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan struktur dan fungsi kulit dari berbagai pengaruh seperti udara kering, sinar matahari terik, angin keras, umur lanjut, atau berbagai penyakit kulit maupun penyakit dalam tubuh yang mempercepat penguapan air sehingga kulit menjadi lebih kering. Dalam sediaan kosmetika, bahan pelembab dimaksudkan untuk mempertahankan kelembaban baik pada kulit maupun pada penyimpanan dalam wadah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya ada fungsi moisturizer. Moisturizer berfungsi sebagai bahan pemeriksaan kulit untuk air dalam kulit serta untuk melindungi kulit dari bahan kosmetik lain yang akan membahayakan. Moisturizer berguna untuk mencegah penguapan air kulit dan menjadikan kulit lembab serta lembut. Penggunaan kosmetik pelembab harus dapat menutupi seluruh permukaan kulit wajah, sehingga dapat mencegah penguapan air pada kulit. Pelembab berbahan dasar lemak harus dilindungi dan terbebas dari mikroorganisme, serta jamur dikarenakan dapat mengakibatkan kulit berminyak, kulit kering, berjerawat, komedo, dan flek-flek hitam. Pelembab umumnya digunakan untuk mengurangi garis-garis halus, menghaluskan, dan melembabkan kulit. Selanjutnya ada tipe moisturizer. Komponen pelembab dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu ada humektan, oklusif, dan emollient. Yang pertama, humektan. Humektan sendiri merupakan zat yang dapat menarik air jika dioleskan pada kulit. Secara teoritis dapat meningkatkan hidrasi subkutan. Yang kedua ada oklusif, secara fisik dapat memblokir secara transepidermal terjadinya kehilangan air pada subkutan dan membantu mempertahankan kadar air. Yang ketiga ada emollient, sering digunakan dalam produk pelembab yang berfungsi untuk menghaluskan kulit melalui pengisian ruang antara lapisan korneosit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja moisturizer. Kulit berfungsi sebagai penghalang dan pelindung jaringan dari infeksi, stres mekanik, dan iritasi yang disebabkan oleh bahan tanaman. Jika fungsi kulit rusak, maka dapat menyebabkan peningkatan 12. Air yang berada pada lapisan epidermis bergerak naik ke atas untuk menghidrasi sel SC yang kemudian hilang karena terjadi penguapan. Kadar air pada epidermal
sangat penting untuk mencegah terjadinya kekeringan kulit dan mempertahankan plastisitas kulit. Pelembab meningkatkan hidrasi kulit dan meningkatkan kadar air pada SC dengan cara menyediakan air ke kulit dan meningkatkan oklusi untuk mengurangi dwell. Hal ini juga mencangkup celah kulit dan memberikan lapisan film pelindung yang menenangkan dan melindungi kulit dari gesekan. Selanjutnya, aplikasi pelembab dapat menghaluskan permukaan kulit dengan mengisi ruang-ruang di antara sebagian desquamasi kulit yang mengelupas. Pelembab juga dapat mengembalikan kemampuan lapisan ganda lipid antara sel untuk menyerap, mempertahankan, dan mendistribusikan air. Mekanik kulit menjadi berubah setelah mengalami hidrasi dan mencegah degradasi korneodesmosom, mencegah akumulasi korneosit. Loden menyimpulkan bahwa produk perawatan kulit tidak hanya berfungsi pada permukaan saja, tetapi juga dapat menembus kulit untuk mempengaruhi struktur dan fungsi kulit tersebut. Demikian kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Oke, Aisyah, silakan. Untuk kelompok 3, saya mau bertanya, kalau semisal kita memilih moisturizer-nya itu salah, nah kita kayak apa salah, nah itu penanganannya gimana? Atau misal apa sih kayak cara memilih moisturizer biar nggak salah buat diri kita itu gimana, kayak kriterianya itu gimana gitu, kayak misal kan setiap kulit itu beda-beda, nah itu cara pemilihan moisturizernya itu gimana, dan kalau salah itu penanganannya gimana buat kulit kita. Silahkan, yang mau jawab. Boleh. Kalau mau ada pertanyaan lainnya, sambil nunggu kelompok 3-nya bisa jawab.
Silakan yang lainnya. Mohon maaf Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah. Ya, silakan. Mohon maaf, Mbak Aisyah, apakah bisa diulangi untuk pertanyaan? Pertanyaannya itu kayak apa sih kriteria apa sih yang bisa kita gunakan saat memilih moisturizer itu. Nah, kalau kita salah milih moisturizernya itu eh, penanganannya itu gimana saat apa kita pakai moisturizer itu salah gitu, salah pemilihan. Jadi kriterianya gimana aja biar nggak salah. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk penanganan jika moisturizer yang kita pakai itu tidak cocok, yang pertama bisa dengan menghentikan pemakaian skincare atau
atau moisturizer yang kita gunakan. Kemudian bisa melakukan kompres dengan air dingin atau es pada wajah yang kemerahan atau perih. Biasanya kan kalau kita tidak cocok dengan skincare atau moisturizer yang kita pakai, di muka atau di wajah kita kan terjadi kemerahan gitu. Nah, itu sebaiknya kita kompres dengan air dingin. Kemudian hindari paparan sinar matahari secara langsung atau bisa dengan menggunakan tabir surya bila beraktivitas di luar rumah untuk melindungi wajah kita. Kemudian jika keluhan masih tetap dirasakan, sebaiknya konsultasikan ke dokter agar kita bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Dan tadi cara memilihnya bagaimana untuk memilih moisturizer yang tepat? Untuk cara memilih moisturizer yang tepat berdasarkan jenis kulit kita itu, jika jenis kulit kita kering itu membutuhkan nutrisi dalam bentuk humektan dan lipid. Kemudian untuk kulit kombinasi dan jenis kulit berminyak, biasanya dengan produk oil free atau produk mattifying yang dapat mengontrol minyak. Kemudian untuk kulit yang sensitif atau yang mudah merah itu membutuhkan perhatian khusus. Biasanya cukup dengan menghindari produk yang mengandung pewangi, alkohol, atau pewarna. Begitu Bu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya bisa Ibu tambahkan. Terima kasih. Apakah Mbak Aisyah bisa menerimanya? Dapat diterima jawaban saya? Ya, bisa. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, tadi sudah benar ya yang dipaparkan oleh Mukti. Jadi moisturizer, kenali dulu tipe kulit kaliannya, apakah kering, kombinasi, ataukah berminyak. Kalau misalnya yang berminyak, tidak ada tidak terlalu berfungsi ketika kalian gunakan pelembab atau moisturizer yang sifatnya kombinasi atau berlebihan, karena oil di kulit kalian sudah cukup, dan nantinya kalau terlalu banyak ditambahkan moisturizer itu malah jadi greasy atau tambah berminyak kulitnya. Kalau kombinasi dengan dan yang kulit kering tadi sudah dijelaskan juga, yang sensitif juga dia harus perlu diketahui sensitifnya terhadap apa, tapi sangat jarang sebenarnya yang sensitif terhadap zat aktif pelembabnya itu sendiri. Kebanyakan sensitifnya terhadap pewanginya atau pewarnanya. Nah, kemudian tadi juga penanganannya sudah dijelaskan, tapi secara umum harusnya tadi sudah dilihat kan ya, mekanisme pelembab itu rata-rata dia hanya menahan hilangnya air dari kulit kita sendiri dengan mekanisme oklusif. Jadi jarang sebenarnya yang kulit itu sensitif terhadap zat aktif moisturizer-nya. Gitu. Kalau misalnya memang mengalami ya cukup dihentikan, kemudian beralih ke tipe moisturizer yang lain. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, saya mau lihat slide-nya dulu. Coba di present lagi. Sebentar. Kita off dulu ya, tinggal 3 menit lagi. Nanti join lagi. Baik, Ibu.